Perkenalkan, nama saya Remina Evereska Lumban Tobing, NIM 2202010034. Mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya tentang etika profesi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Pertemuan 2 adalah pengantar etika profesi dan tata kelola perusahaan. Etika profesi adalah sistem nilai dan standar moral yang menjadi panduan perilaku dalam suatu profesi. Tata kelola perusahaan atau corporate governance mengacu pada sistem, proses, dan prinsip yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Di sini ada tantangannya. Beberapa tantangan utama yaitu tekanan ekonomi dan persaingan, pengambilan keputusan yang buruk, kurangnya transparansi dan integritas, dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di sini juga ada kasusnya seperti Enron adalah perusahaan energi biasanya yang memalsukan laporan keuangan selama bertahun-tahun. Saat kasus terbongkar, perusahaan bangkrut dan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Auditor utamanya atau Arthur Andersen juga runtuh karena kehilangan kepercayaan. M3. Teori etika dan penalaran moral. Teori etika membantu memahami bagaimana seseorang menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah. Etika terdiri dari 2 elemen utama. Yang pertama, subjek, tindakan atau praktik, misalnya berbohong atau hukuman mati. Dan yang kedua itu predikat, penilaian terhadap tindakan tersebut, misal salah atau tidak adil. Penalaran moral dalam proses menimbang dan memutuskan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang relevan. Dalam dunia akuntansi, penalaran moral sangat penting karena akun diharapkan mampu melaporkan data keuangan secara objek dan transparan, menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Di sini ada tantangannya. Tantangan utama dalam etika adalah adanya konflik antara prinsip-prinsip etika yang berbeda. Dalam banyak kasus, prinsip-prinsip tersebut bisa saling bertentangan, sehingga sulit menentukan tindakan yang paling tepat. Misalnya, seorang akuntan mungkin dihadapkan pada dilema antara menjaga kerahasiaan klien dan kewajiban untuk melaporkan penipuan keuangan. Ada juga kasusnya seperti pencurian atau stealing, insider trading atau perdagangan orang dalam, dan penyuapan atau bribery. M4. Kerangka pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis dalam akuntansi merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan perkembangan moral menurut Colbert, mulai dari kepatuhan pada aturan demi menghindari hukuman hingga penerapan prinsip etika universal. Model 4 komponen RES menjelaskan bahwa proses ini terdiri dari moral, sensitivity, mengenali isu etis, moral judgment, menilai tindakan secara moral, moral motivation, komitmen terhadap nilai moral, dan moral karakter, keteguhan menjalankan keputusan etis. 4. Tantangannya adalah dalam proses kognitif dan pengembalian keputusan etis dalam akuntansi, adanya konflik antara nilai-nilai pribadi dengan tekanan organisasi, seperti tuntunan untuk mencapai target bisnis yang dapat mendorong individu mengabaikan prinsip etika. Kasusnya adalah dalam kasus FDA Liability Concord, Gregory dan Alex memulai saus salad berbasis cuka jalapeno dan merekrut Misael sebagai
CFO yang ambisius dan ingin menekan biaya demi ekspansi, serta persiapan IPO. Namun, misalnya mengabaikan standar keamanan pangan dari FDA, sehingga FDA menemukan bakteri Listeria pada salah satu batch produk mereka. Alex ingin menarik semua produk dari pasar untuk menjaga mutu dan reputasi perusahaan. Tetapi Misael menolak karena khawatir akan biaya tinggi dan kegagalan IPO. M5. Kode Etis Profesi Akuntansi Indonesia. Kode etis akuntansi merupakan pedoman perilaku profesional yang wajib dipatuhi untuk seluruh akuntan. Kode etik juga menekankan pentingnya independensi terutama dalam audit, serta penerapan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Tantangannya adalah tantangan utama dalam penerapan kode etik akuntansi meliputi benturan kepentingan, tekanan organisasi, bujukan dan gratifikasi, kepentingan keuangan dan hubungan pribadi, kurangnya kompetensi dan kehati-hatian, manipulasi laporan dan penyalahgunaan wewenang. Di sini ada juga kasusnya seperti pada tahun 2005 PT KAI melaporkan laba sebesar 6,9 miliar padahal sebenarnya mengalami kerugian 63 miliar, menunjukkan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran objektivitas. M6. Etika dalam pelaporan keuangan dan audit. Etika dalam akuntansi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Di sini juga ada tantangannya, yaitu banyak kantor akuntansi publik, terutama firma besar seperti Big Four, kini telah menekankan kepuasan klien dan keuntungan bisnis daripada kepentingan publik. Ini mengurangi objektivitas auditor. Di sini juga ada kasusnya, yaitu seperti firma audit menyarankan strategi pajak agresif untuk klien besar demi mempertahankan kontrak, walaupun strategi tersebut berisiko secara hukum dan etika. Sekian dari hasil penjelasan video saya tentang etika profesi. Kurang dan jangkalnya saya mohon maaf.